Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi uqubati tarikis shalah. Bermula bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Kenapa saya sering bahas tentang sholat? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat itu adalah tentang sholat. Maka wajar kalau sholat ini diingetin terus. Dan sholat itu banyak manfaatnya. Dengerin ini. Dengerin tentang sholat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, maka dirikanlah olehmu akan sembahyang dan berikan olehmu akan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang sebenarnya. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik antar sesama. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, itu pun kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuh, kita disuruh ambil apanya? Ambil sebagian harta dari orang-orang kaya. Untuk apa? Untuk dikeluarkan sebagai zakat. Dengerin ini. Dengerin. Iya aja lupa. Dengerin. Dan ada satu cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meringan-ringankan akan sembahyang, maka disiksa atasnya 15 jenis siksaan. Meringan-ringankan akan sembahyang artinya begini, tetap itu sholat dikerjain, cuma kadang-kadang diringan-ringanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar dulu apa? Baru juga azan. Tuh kadang-kadang tuh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru juga koma. Masih baru juga. Itu namanya meringan-ringankan sembahyang. Tapi ada dua kemungkinan. Ada yang meringan-ringankannya itu lalu dikerjakan, tapi ada juga yang meringan-ringankannya itu meninggalkannya. Ini yang repot nih. Yang repot kayak gini. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, tidak sadar. Kadang-kadang kita berpikir, entar sholat mah kalau udah tua-tuaan dikit. Tuh begitu. Padahal sholat ini sudah diwajibkan atas orang Islam yang sudah balik. Tuh, ukuran balik udah kagak saya terangin lagi dah, udah paham pada. Ya, jadi kalau kita sudah ukuran balik, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Tuh ya, jangan sampai tidak tuh, karena sholat ini nanti yang akan menjadi satu pedoman hidup kita, bahagia di akhirat atau sengsara di akhirat. Tuh ya. Jadi jangan sampai kita meringan-ringankan sholat. Lalu waqala Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'ati arba'ina yauman lam yaputhu raq'atun wahidatun kutiba bara'atan minan nari wan nifaqi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh dengan berjamaah 40 hari 40 malam tiada hilang satu rakaat pun, maka disurati oleh Allah Ta'ala baginya orang itu lepas daripada api neraka dan lepas daripada munafik. 40 hari kira-kira sholat subuh berjamaah bisa nggak nih kira-kira? 40 hari tanpa putus satu malam sedikit pun, maka Allah menobatkan kita akan bebas dari api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Yang dikatakan orang munafik bukan hanya orang Kristen aja, justru banyakan orang Islam ya yang dikatakan munafik tuh. Ya. Nah, ini menjadi satu kewajiban kita untuk bisa membimbing adik-adik kita, teman-teman kita ya, agar tidak meninggalkan sholat. Ini harus terus diingatkan, sebab kalau tidak diingatkan, kita sebagai teman, kita sebagai adik, kita sebagai kakak, maka nanti akan terkena imbasnya kalau adik kita, teman kita sudah merasa balik dalam melaksanakan sholat ya. Lalu ada satu riwayat yang mengatakan diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya di dalam surga, surga Firdaus, yaitu surga yang tingkatannya paling tinggi, 70 mahligai daripada emas dan perak. Yang lalu saya sudah bahas sedikit tentang apa itu mahligai. Mahligai itu kita katakan sebuah istana misalnya. Kemarin yaitu tentang pasal membaca Quran ketika di bulan Ramadan. Satu huruf yang kita baca akan diganti, akan dibuatkan oleh Allah satu mahligai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sama pahalanya kita pun akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahligai yang terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Istananya terbuat dari emas, terbuat dari perak. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masalus sholatil khamsi kamasali nahrin jarin ala babin ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa alaihi wasa'un. Qalu ya Rasulullah, qala kadzalika sholatu maghsilu dzunubi. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah sembahyang 5 waktu seumpama sungai yang mengalir, ia di hadapan pintu seorang daripada kamu. Jadi sembahyang 5 waktu ibarat sungai yang ada di depan rumah kita. Apa fungsi sungai itu coba? Kalau sungai itu airnya jernih, arusnya kecil, banyak bebatuan, ada nggak fungsinya kira-kira? Banyak fungsinya. Coba kalau kita jalan ke kampung-kampung, airnya masih jernih. Dengerin ini. Ya perhatian tuh. Airnya masih jernih. Itu bisa digunakan untuk apa saja. Yang pertama mencuci. Yang kedua mungkin air itu bisa jadikan konsumsi, ya, untuk diminum dan sebagainya. Yang ketiga, air itu bisa kita jadikan untuk mandi. Jadi fungsi air yang jernih itu banyak tuh.
Nah, sholat 5 waktu ibarat sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Maka ketika sungai itu ada di depan kita, mandilah kamu tiap-tiap hari 5 kali. Lah kalau kita mandi tiap hari 5 kali, orang hitam juga bisa putih gitu mah. Bang, kenapa? Dakinya pada hilang. Jadi tiap-tiap hari itu dianjurkan untuk mandi 5 kali. Maka sabdanya, adakah tinggal dakinya itu pada tubuhnya? Maka sembah segala sahabat, tiadalah daki atau tiadalah tinggal daki pada tubuh mereka itu, dan sabda yang demikian itu sembahyang 5 waktu yang sempurna itu membasuhkan segala dosa-dosa kita. Tuh. Tapi prinsipnya itu dalam hidup kita harus punya 5 I. Kemarin tuh Kiai Haji Muhammad Turdin jelasin. I yang pertama adalah Islam. I yang kelima adalah iman. Nah, iman ini harus didasari dengan rasa ihsan, ya. Lalu dalam beribadah kita harus didasari dengan rasa ikhlas. Kalau ibadah tidak ikhlas, ya, ini tidak akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah istiqomah. Artinya tidak anget-anget apa tuh? Tai apa? Tai ayam. Jadi kalau memang udah istiqomah, ini selalu dikerjakan. Tuh. Contohnya ini ratib. Tadinya kan nggak ada jadwal ratib ini. Karena memang ada keistiqomahan, jadi ada sebagian teman-teman yang tergerak hatinya. Untuk apa? Tetap melaksanakan ratib. Cakep itu. Ya. Nah, hal yang seperti ini itu harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika kita lengah maka setan masuk menggoda kita, terjerumuslah kita. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, tentang sholat ini jangan sampai kita tinggalkan dimanapun kita berada, kapanpun kita main ke rumah teman dan juga ke tempat yang lainnya. Tetap sebagai kewajiban seorang muslim, tetap kita harus laksanakan sholat yang 5 waktu ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya, bil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk rekan-rekan sekalian. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.